Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan pimpinan majelis taklim kita dan juga segenap jajaran pengurus, bapak-bapak jamaah salat subuh, ibu-ibu Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah kita senantiasa dilimpahi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Dengan fadilah, kemuliaan dan barokah suratul Fatihah, apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Allah kasih kita sehat, panjang umur dalam taat. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallif hadzal kitab asy-syaikh Ahmad Hashimi wa muassis hadzal masjid. Annallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yaskunumuhul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Pada subuh kali ini saya akan bacakan sebuah hadis riwayat daripada Dailami an Umar dari kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah Syekh Ahmad Hashimi, hadis yang ke-786. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-adlu hasanun walakin fil umara'i ahsan. As-sakha hasanun walakin fil aghniya ahsan. Al-wara'u hasanun walakin fil ulama ahsan. As-sabru hasanun walakin fil fuqara'i ahsan. At-taubatu hasanatun walakin fis syababi ahsan. Al-haya hasanun walakin fin nisa ahsan. Rawahud Dailami an Umar. Hadis yang disampaikan oleh Nabi adalah satu sifat atau satu karakter, di mana karakter ini akan
kena kepada setiap manusia dengan berbagai macam karakter manusia. Maka yang pertama Nabi katakan bahwa al-adlu hasan, bersikap adil itu adalah bagus. Walakin fil umara ahsan, tapi kalau adil itu jatuh kepada pemimpin, itu adalah yang paling bagus. Jadi dalam khutbah Jumat itu sering Pak, ya, di akhir khutbah itu diingatkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil dan berbuat ihsan. Maka Nabi katakan, hendaklah kita menjadi manusia itu adil dalam hal apapun. Bahkan dalam lingkup yang paling kecil, sebagai kepala rumah tangga, i'dilu baina auladikum. Kita diperintahkan oleh Nabi, adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Jadi sikap adil itu adalah keharusan. Tetapi ketika seorang pemimpin bisa bersifat adil, itu adalah ahsan, paling bagus. Pakai ismu tabdil nih Pak. Ya, kalau hasan aja bagus, tapi kalau udah ahsan paling bagus. Jadi siapa ukuran pemimpin yang paling bagus di negeri ini atau di negeri yang lain atau di mana saja, adalah pemimpin yang bisa bersikap adil. Siapa hakim yang paling bagus di negeri ini atau di negeri yang lain, adalah hakim yang bisa bersikap adil. Siapa wali kota yang paling bagus, gubernur yang paling bagus, adalah gubernur wali kota yang bisa bersikap adil. Karena ketika dia menjadi seorang pemimpin, kemudian dia bisa bersikap adil, itu dampaknya sangat luas sekali. Kalau cuman RT, ya tingkatan RT adil, ya paling lingkungan situ aja yang mendapatkan rasa keadilan dari RT tadi. Tapi kalau dia adalah seorang presiden, dia adalah seorang menteri, seorang gubernur, ketika dia bisa bersikap adil, dampaknya lebih luas lagi. Apapun yang melekat pada diri kita, sebagai seorang pemimpin, kita diperintahkan untuk bersikap adil. Jangan sampai bahasanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kan nggak adil namanya itu Pak. Apalagi kalau dia sebagai seorang hakim, ketika dia memutuskan satu perkara, kemudian dia tidak adil, maka dampaknya itu luas sekali. Bahkan 5 tahun itu bisa jadi dampak yang luar biasa. Dan berat mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah sekali ya untuk mengukur seseorang itu, ya adil nggak dia. Ini pesan dari Nabi kita Muhammad SAW buat kita semuanya, bahwa kullukum ra', kalian semua adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa semua kalian dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Dan salah satu kita adalah pemimpin dalam rumah tangga, maka i'dilu, berbuat adillah baina awladikum, terhadap anak-anak kalian. Terima kasih. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, as-sakha hasanun, dermawan itu bagus. Walakin fil aghniya ahsan, tapi ketika kedermawanan itu ada pada seorang kaya, maka itu adalah yang paling bagus. Besok sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Banyak orang yang berkorban Pak. Bahkan seringkali kita melihat ada orang yang mungkin secara finansial, ya rezekinya tidak mampu untuk berkorban, tapi karena dia bersikap dermawan, dia berkorban juga. Bagus itu, bagus. Tetapi ketika kedermawanan itu jatuh kepada orang kaya, itu adalah yang paling bagus. Orang kaya yang dermawan, orang kaya yang peduli, orang kaya yang suka berbagi, agnia. Ghani kaya, agnia orang yang paling kaya. Ketika disifati kekayaan itu dengan kedermawanannya, maka itu adalah orang kaya yang paling bagus. Untuk mengukur di lingkungan ya masjid kita ini, ya
Siapa sih orang kaya yang paling bagus di negeri kita, yang paling cakep di negeri kita, atau di kampung kita, di wilayah kita? Nah, itu orang kaya yang dermawan, karena dampaknya juga luas, Pak. Hal apapun kalau ada orang kaya yang dermawan akan tercukupi. Kita nggak perlu susah-susah. Tapi andai kata di lingkungan kita ini, ya, ada orang yang miskin tapi dermawan. Orang miskin dermawan, Pak. Ya, artinya dia merasa wa may yastagni yughnihillah. Dia merasa kaya dengan kemiskinannya. Sehingga walaupun dalam kesulitan apapun dia berusaha untuk berkorban. Ini bagus, hanya bagus saja. Tapi ketika jatuh kepada orang yang kaya, itu adalah yang paling bagus. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya kita akan bisa melaksanakan kurban walaupun mungkin secara finansial ya rezeki kita ya hanya pas-pasan, tapi alhamdulillah dengan sifat kedermawanan pada diri kita, kita mau berkorban. Ya, kalau Nabi Ibrahim ya berkorban dengan yang paling dia cintai, anak kandungnya sendiri. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai anakku, aku bermimpi di dalam tidurku bahwa aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Dialog yang terjadi antara seorang bapak dengan anaknya. Diajak bicara Ismail, aku mimpi nak, bahwa dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Sang anak langsung mengatakan kepada ayahnya, ya abatib alma tu'mar. Wahai ayah, aku tahu kalau seorang nabi mimpinya adalah wahyu dari Allah. Maka lakukanlah apa yang menjadi perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah akan mendapati aku menjadi orang yang sabar. Di situ ada 3 permintaan yang diminta oleh Nabi Ismail kepada Ibrahim. Permintaan yang pertama, ayah, sebelum kau sembelih aku, tajamkan pisaunya agar ananda tidak merasakan sakit yang terlalu panjang. Yang kedua, ayah, tutuplah muka ananda agar ayah tidak melihat bahwa yang ayah sembelih adalah putra kandung ayah yang ayah sayangi. Yang ketiga, ayah, kalau darah sudah mengalir, borehkan ke baju ananda, sampaikan kepada Umi Hajar bahwa ayah sudah menjalankan perintah Allah dengan benar. Dan ketika pisau jatuh ke leher Ismail, Allah ganti dengan gibas. Saat itulah turun satu ayat. Allah katakan kepada Ibrahim, qala inni ja'iluka linnasi imaman. Ibrahim, hari ini pantas kau menjadi seorang pemimpin, karena kau berani mengorbankan apa yang paling kau cintai. Seorang pemimpin adalah yang berani berkorban. Seorang pemimpin adalah yang berani mengorbankan apa yang paling dia cintai dalam hidupnya. Bukan mencari korban, tapi bagaimana mengorbankan yang paling dia cintai. Kita berkaca kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim berani mengorbankan putra yang paling dia sayangi. Kita hanya diminta oleh Allah sebagian kecil dari harta kita. Maka carilah kambing yang terbaik, yang paling bagus. Carilah sapi yang paling bagus, yang terbaik. Anda akan disifati dengan sifat kedermawanan. Orang yang kaya yang paling bagus adalah orang kaya yang dermawan, yang tidak memilih-milih ya siapa yang harus dia beri, siapa yang harus dia bagi, karena semata-mata kedermawanannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang kedua. Insyaallah mudah-mudahan ya pengorbanan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu saya sampaikan sedikit, Pak, bahwa ketika kita berkorban, bahwa itu adalah bagian bagaimana kita mengikis sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Setiap makanan yang kita makan, dari daging-daging yang kita makan, itu maka sifat binatang itu akan menular kepada diri kita. Kita sering lihat contoh-contoh yang ada pada binatang-binatang di sekitaran kita. Bagaimana sifatnya sapi, bagaimana sifatnya kambing, bagaimana sifatnya ular. Bahkan Al-Quran banyak ya judul-judulnya
ya nama-nama surah itu dengan nama-nama binatang. Karena kita berkaca ya, An-Naml, semut ya. Ada apa di dalam surah An-Naml? Ada cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai disifati di situ bagaimana Nabi Sulaiman karakternya seperti semut. Apa semut, Pak? Karakternya gemar mengumpulkan makanan dan matinya di tempat yang dia kumpulkan dari makanan tadi. Nabi Sulaiman itu gemar mengumpulkan harta. Bahkan dia minta kepada Allah agar diberikan kekayaan kerajaan yang tidak ada tandingannya setelah dia. Allah kasih. Tapi setelah dia kaya, justru dia tambah ibadahnya kepada Allah, tambah runduk kepada Allah, tambah tawaduknya kepada Allah. Itulah Nabi Sulaiman, karakternya seperti semut. Ada lagi surah An-Nahl, lebah. Bagaimana karakter lebah? Hinggap di tempat yang baik dan melahirkan sesuatu yang baik. Maka banyak nama-nama binatang di dalam surah Al-Quran supaya kita bisa belajar. Termasuk ketika kita berkorban adalah bagian bagaimana kita mengikis sifat hewani yang ada pada diri kita, sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Bapak pernah lihat kucing, Pak? Kucing itu kalau dia makan ikan ya, didatangi oleh temannya, gimana itu? Dibagi nggak sama kucing? Marah itu kucing. Bagaimana sifat sapi? Makan terus, sampai tidurnya aja makan. Tapi masih mendingan sapi, Pak, yang dimakan cuma satu. Apa? Rumput. Ini Bapak bisa bayangkan ada manusia sampai timah saja dimakan, Pak. Solar aja dimakan. Apalagi bunker aja dimakan. Aspal dimakan. Jadi kita lihat masih mendingan apa itu? Masih mendingan sapi, kerbau. Yang dimakan cuma satu, rumput aja. Maka untuk mengikis sifat-sifat keserakahan yang ada pada diri kita, berkorbanlah kamu. Insya Allah mudah-mudahan kau akan termasuk seperti dalam ayat khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik rupa, dengan sebaik-baik ciptaan adalah manusia yang Allah ciptakan. Tapi ketika manusia disifati dengan sifat binatang, radatnahu asfala safilin, dia akan ada pada tingkatan yang paling rendah. Asfala safilin, sudah ismu tabdil, safilin lagi. Rendah pada tempat yang paling rendah adalah manusia yang ketika hidupnya diselimuti dengan sifat-sifat kebinatangan. Ini yang kedua yang Nabi ingatkan kepada kita. Yang ketiga, al-wara' hasan. Ini agak panjang, Pak. Sifat hati-hati itu bagus. Walakin fil ulama ahsan. Tapi sifat hati-hati wara' apabila jatuh kepada ulama itu adalah yang paling bagus. Jadi siapa ulama yang paling bagus? Bukan yang ceramah ke sana kemari, bukan. Bukan yang ada di medsos, kapan saja muncul namanya, wajahnya. Bukan. Ulama yang paling bagus ukuran agama, ukuran Allah, ukuran Nabi adalah ulama yang bersikap warok dalam hidupnya. Kita juga diperintahkan tuh untuk warok. Warok itu apa sih, Pak? Hati-hati. Maaf, ini saya minum air. Saya akan berpikir, ini air halal nggak? Kalau halal bagus nggak? Toyib nggak? Halalan toyiban. Kalau nggak, berkah atau tidak? Jadi semua yang masuk ke dalam perut saya pikirkan. Kehati-hatian warok tadi. Banyak orang dalam hidup ini sikap waroknya sudah hilang, Pak. Ketika dia mencari nafkah, dia tidak lagi berpikir tentang halal dan haram. Semua dia sikat, semua dia ambil. Sehingga apa yang masuk ke dalam perutnya itu banyak berisi barang-barang yang haram, akan berubah menjadi darah. Darah akan mengalir ke otak, maka cara berpikirnya pun kotor. Karena apa yang dia makan itu adalah penuh dengan kekotoran. Maaf, ulama-ulama salafus saleh dulu, untuk makan di pinggir jalan saja nggak berani, Pak. Dipikirkan, itu kambing yang dia makan, sapi yang dia makan, ikan ayam yang dia makan, dipotongnya benar nggak? Kalau halal, bagus.
Tapi kalau di rumah dia lihat sendiri bagaimana cara memotongnya, bagaimana cara memasaknya. Kehalalan ini betul-betul dijaga oleh para ulama, sehingga ketika ulama itu sudah bersikap warok, fatwanya itu akan menyejukkan, fatwanya itu akan menuntun pada kebaikan. Kita sering aneh ketika kita melihat ada fatwa ulama, kok begini fatwanya, tidak mendidik, tidak memberikan pencerahan, justru mengarahkan. Makanya tadi, jangan sampai ulama terlalu dekat dengan kekuasaan. Kalau dia sudah terlalu dekat dengan kekuasaan, sikap waroknya akan hilang. Sikap kehati-hatiannya akan hilang. Apalagi kalau ulama itu adalah ulama yang zalim. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Al-Ghazali mengatakan, apabila kau mendapatkan rezeki dari ulama yang zalim, itu haram untuk kau makan. Karena nanti perutmu akan berisi dengan barang-barang yang kotor. Maka dalam hidup kita ini kita harus punya sifat kehati-hatian yang disebut dengan waro. Al-waro hasan. Hati-hati itu adalah bagus, tetapi walakin fil ulama, tetapi ketika sikap hati-hati itu jatuh kepada ulama, ahsan, itu adalah yang paling bagus. Kenapa? Karena ulama tuntunan umat. Semua fatwa yang dia keluarkan akan diikuti oleh umat. Tapi ketika ulama itu sudah tidak warok lagi, sudah tidak punya sifat kehati-hatian, maka fatwanya akan menyesatkan, dan itu akan berdampak luas terhadap umat. Ya, mudah-mudahan ya kita semakin hati-hati dalam hidup. Ya, kalau bahasa yang sekering kita dengar, nyari duit yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini kan bahasa menyesatkan, Pak, ya. Padahal tidak demikian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Siapa saja yang melata di atas muka bumi ini, Allah akan berikan rezekinya. Ketika kita sudah melangkah, kita keluar, Allah akan berikan rezeki kepada kita. Jangan pernah kita mencari sesuatu yang bercampur dengan barang-barang yang kita ragukan, yang syubhat, yang makruh, yang haram, karena itu akan berpengaruh terhadap pribadi kita. Ingat, Pak, kalau kita sudah memakan rezeki yang halal, maka untuk dipakai ibadah semakin mudah, semakin ringan. Tapi kalau sudah terkontaminasi dengan rezeki yang haram, ciri-cirinya, baca Quran semakin sulit, sholat malam semakin sulit, apalagi ibadah semakin sulit. Kenapa? Karena perut kita sudah kotor dengan barang-barang yang haram. Maka sikap hati-hati itu adalah bagus, tetapi kalau dia jatuh kepada ulama, itu adalah yang paling bagus. Selanjutnya kita lihat, as-sabru hasan, sabar itu adalah bagus, walakin fil fuqara ahsan. Sabar itu bagus, tetapi kalau jatuh kepada fakir miskin, maka itu adalah yang paling bagus. Orang kaya sabar bagus, pejabat sabar bagus, rakyat jelata sabar bagus. Tetapi ketika sabar itu jatuh kepada fakir, itu adalah ahsan. Karena kefakirannya menjadi indah, kemiskinannya menjadi indah ketika dia sudah bisa mempunyai sifat sabar dalam hidup. Allah sudah bersumpah, walanabluwannakum, pasti kalian akan aku uji, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Ujian yang paling berat yang Allah berikan adalah wa naqsim minal amwal, dikurangi hartanya sehingga dia jatuh pada kemiskinan, dia terpuruk pada kesulitan hidupnya dia rasakan. Maka saat itulah kalau dia punya sifat sabar, itu adalah orang miskin yang paling bagus. Nabi pernah dimintai, Pak, sesuatu oleh salah satu sahabat Ansor. Nabi kasih. Gak lama datang lagi dia, berapa hari kemudian dia minta lagi kepada Rasulullah. Nabi kasih lagi. Sampai yang ketiga kali dia minta kepada Rasulullah, Rasulullah katakan, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Gak ada yang bisa aku berikan. Dan dinasihati oleh Nabi, wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup dalam hidupnya, Allah akan cukupkan.
Siapa yang merasa kaya dalam hidupnya, Allah akan kayakan. Itu kunci dalam hidup. Nggak ada lagi soal miskin dan kaya. Orang miskin bisa jadi kaya ketika dia menganggap dirinya kaya. Dia penuh dengan kesabaran. Dia sifati kemiskinannya dengan kesabaran. Maka orang tidak melihat kesusahan dalam hidupnya. Dan ketika kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan, Allah akan cukupkan. Kenapa terjadi korupsi, Pak? Kenapa banyak orang yang mengambil yang bukan haknya? Karena dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah sudah berikan. Bahkan sudah dicabut keberkahan hidup. Ziyadatul khair. Ya, di mana orang kalau sudah dicabut keberkahan rezekinya, kebaikannya tidak bertambah. Bahkan keburukannya yang akan terus dia dapatkan. Ini nasihat Nabi kepada orang-orang miskin. Ya, Nabi Ayub itu miskinnya luar biasa, Pak. Ya. Bukan miskin lagi. Dikasih sakit lagi. Tapi dulunya kaya. Dulunya kaya. Dan kemudian dulunya sehat. Allah kasih penyakit. Allah ambil semua hartanya. Bertahun-tahun dia merasakan kemiskinan dan sakit yang luar biasa. Sampai rontok daging-dagingnya, Pak. Dan ditinggalkan oleh orang yang paling dekat dengan Nabi Yakub. Istrinya meninggalkannya. Ya. Sampai ada satu istri yang masih bertahan. Dan mengatakan kepada Nabi Allah Ayub, apa nggak cukup Ayub? Tuhan menguji kamu seperti ini. Apa dikatakan oleh Nabi Ayub? Dulu Tuhan memberikan aku kekayaan. Dan baru sekarang Allah uji aku dengan kemiskinan. Dulu Tuhanku memberikan aku kesehatan. Sekarang aku diuji dengan sakit. Mintalah Ayub kepada Allah. Aku nggak sanggup. Sampai dia berdoa, wa anta khairur rahimin. Ya Allah, engkaulah sebaik-baik yang memberikan kasih sayang. Dapat dia lewati dengan kesabaran pada saat dia miskin, dan Allah berikan ganti dari kemiskinannya tadi, diberikan kekayaannya kembali. Ini tentang Nabi Ayub. Banyak lagi dalam hidup yang bisa kita pelajari, Pak, tentang kesabaran. Insya Allah mudah-mudahan yang hari ini barangkali rezekinya dikurangin, ya, maka kita lewatilah dengan kesabaran. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu tidak ada tandingannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sampai heran, Pak. Ajaban li amril mukmin. Aku heran, kata Nabi, dengan urusan orang-orang yang beriman. In asobat husarra syakara. Orang yang beriman itu aku heran. Kalau dia lagi dapat kenikmatan, dia bersyukur. In asobat hudarra sobara. Dan orang yang beriman itu apabila dikasih ujian, dia sabar. Dua kunci dalam hidup. Sabar dan syukur. Kalau dua sifat ini sudah kita miliki, maka itulah orang mukmin sejati. Yang diherankan oleh Nabi adalah, aku heran. Sahabat-sahabatku, umatku yang beriman itu, kalau dikasih nikmat dia bersyukur, kalau dikasih ujian dia sabar. Kunci hidup adalah syukur dan sabar. Dan syukur itu terbagi lagi, Pak. Ada orang yang bersyukur, ada orang yang sangat bersyukur. Siapa orang yang bersyukur? Adalah orang yang ketika hajatnya, keinginannya dikabulkan oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa berangkat ibadah haji. Kebetulan Allah kasih, namanya muncul, dia bisa berangkat haji. Dia bersyukur kepada Allah. Dia berdoa tiap tahun, ya Allah, mudah-mudahan tahun yang akan datang aku bisa berangkat haji. Ternyata belum juga. Dia tidak marah, dia tambah bersyukur kepada Allah. Inilah orang yang sangat bersyukur. Karena dia tahu semua ketetapan yang terjadi pada dirinya, keputusan yang Allah berikan terhadap dirinya, itu adalah kebaikan untuk dirinya. Dia tidak pernah bersuuzon, berburuk sangka kepada Allah. Itulah orang yang sangat bersyukur. Jadi itu kunci hidup, kata Nabi, adalah syukur dan sabar. Yang aku herankan kepada umatku, nggak pernah ada keluhan dan tidak pernah mengeluh. Apabila dikasih nikmat dia bersyukur, apabila dikasih ujian dia sabar. Ini sifat yang berikutnya adalah at-taubatu hasanatun. Bertobat itu adalah bagus. Walakin fisyabab ahsan. Tapi ketika taubat itu jatuh kepada pemuda, itu adalah yang paling bagus. Maaf nih, pengajian ini kan kebanyakan orang tua, Pak. Ya, yang lebih mendekatkan, sudah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu bagus. At-taubatu hasan. Bagus. Tapi walakin fisyabab
Tapi ketika pemuda-pemuda itu banyak yang bertobat, itu adalah yang paling bagus. Antum melihat pengajian di Bandung, Taki, ya kan? Itu anak-anak muda semua, Pak. Banyak tuh anak-anak muda yang ikut ngaji. Itu udah ahsan lagi. Jadi mencari pemuda harapan bangsa itu siapa? Pemuda yang banyak bertobat kepada Allah, yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena masih panjang hidup yang harus dia lewati. Negeri yang sekarang kita sedang diami, di bawah kepemimpinan siapapun juga, nanti akan diganti oleh pemuda-pemuda. Kalau pemuda itu adalah yang soleh, pemuda yang dekat dengan Allah, maka negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, maka harapan kita, ya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pemuda-pemuda yang tobat, pemuda-pemuda yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata Nabi, al-haya hasanun. Malu itu cakep, bagus. Walakin fin nisa ahsan. Tapi ketika sikap malu itu jatuh kepada perempuan, itu adalah yang paling bagus. Ya, kalau laki-laki malu bagus saja, Pak. Tapi kalau perempuan punya sikap malu, ahsan. Ini kadang-kadang laki-laki aja nggak punya malu, Pak. Udah ketangkep KPK masih dadah aja itu. Rasa malunya sudah hilang. Maka kata Nabi, al-haya minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kalian sudah kehilangan rasa malu, kerjakan. Apa yang kalian mau kerjakan? Mau korupsi, mau jungkir balik, mau apa saja yang kalian kerjakan, silakan kata Nabi. Kalau kalian sudah kehilangan rasa malu. Maka setiap orang harus punya rasa malu. Tetapi ketika malu itu jatuh kepada wanita, itu adalah ahsan, itu adalah yang paling bagus. Menutup auratnya, menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Kemuliaan suami akan bertambah dengan kemuliaan istrinya yang punya sifat malu. Ya banyak, Pak. Ya kita lihat di YouTube, kita lihat di medsos, ya, perempuan-perempuan yang sudah kehilangan rasa malunya, auratnya terbuka. Maka saya pernah sampaikan bahwa membuka aurat itu jauh lebih besar dosanya daripada tarkus salah, daripada meninggalkan sholat. Orang yang tidak sholat, dosanya hanya kepada Allah. Tapi kalau dia membuka aurat, semua orang yang melihat auratnya berdosa. Dan dia menanggung dosa orang yang melihat auratnya tadi. Tapi jangan lupa, ente juga dosa juga ngelihat dia. Begitu kita buka YouTube, waduh ada yang terbuka. Berapa lama dia membuka auratnya, berapa ribu orang yang melihat, berapa juta mata yang melihat dia tanggung dosanya. Berat sekali seorang wanita apabila sudah tidak punya rasa malu. Mudah-mudahan ya waktu yang singkat yang kita baca dari hadis yang diriwayatkan dari Dailami an Umar ini bermanfaat buat kita semuanya. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya ulang kembali. Yang pertama, kata Nabi, adil itu adalah bagus. Tapi ketika jatuh kepada seorang pemimpin, itu adalah yang paling bagus. Ngukur pemimpin yang paling bagus adalah pemimpin yang bisa bersikap adil. Yang kedua, as-sakha hasan. Bahwa dermawan itu bagus. Walakin fil aghnia ahsan. Tapi ketika kedermawanan itu jatuh kepada orang-orang kaya, itu adalah yang paling bagus. Yang ketiga, kata Nabi, al-wara' hasan. Bahwa sikap hati-hati adalah bagus. Tetapi ketika jatuh kepada ulama, itu adalah yang paling bagus. Siapa ulama yang paling bagus? Ulama yang hati-hati dalam hidupnya. Rezekinya yang dia makan betul-betul rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Sehingga fatwa yang dia keluarkan adalah fatwa yang membimbing umat. Dan berikutnya kata Nabi, bahwasanya as-sabru hasan. Sabar itu bagus. Tetapi ketika jatuh kepada fuqara, itu adalah yang lebih bagus. Taubat itu bagus, tapi ketika jatuh kepada pemuda, itu adalah yang lebih bagus. Dan yang terakhir, malu itu adalah bagus. Dan ketika malu itu jatuh kepada perempuan, itu adalah yang lebih bagus. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya, Bang Apung ya, Sat Apung. Ya Sat, silakan.
Terima kasih Ustaz, Alhamdulillah kajian untuk memberikan pengumuman kepada kami, terutama bagi pribadi, juga menurut Ustaz, 60 lewat, bahkan 64 tahun. Artinya kajian terkait dengan suku, sabar, obat, itu luar biasa. Sangat luar biasa seperti itu. Tapi kadang-kadang kita yang sudah berumur ini, kepantik ini sudah timbul emosionalnya, apakah cucu, apakah anak, seperti itu. Kadang-kadang kita masih ada ya, usia anak masih emosi gitu. Padahal dia berbeda, apa syukur, moral. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sebetulnya ingin kita bawa nih sama pengajian itu, hingga kita bisa menerapkan nilai-nilai seperti itu. Kalau install dalam kalbu kita berkaitan dengan aspek itu, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita mengkondisikan diri kita bisa bersyukur kepada Allah? Bagaimana kita bisa mengkondisikan diri kita bisa bersabar dalam segala aspek yang dihadapi oleh kita seperti itu? Kemudian bagaimana ini kita mengubah? Ada Ustaz, orang bilang bahwa kita melaksanakan sunat taubat misalnya seperti itu, atau kita istighfar gitu. Jadi teknisnya gimana? Sehingga kita bisa melaksanakan itu hadiah kita seperti itu. Kayaknya saat kesempatan saya ini, udah kudu ada itu, ada wiridan itu untuk mengkondisikan itu. Kira-kira apa wiridan Ustaz? Sehingga kita bisa terinstall dengan tiga aspek itu: syukur, sabar, dan taubat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ya kita berkaca kepada diri kita ya. Banyak sudah ilmu yang kita dapatkan, bahkan dari kiai-kiai yang luar biasa yang mengajar di sini, Pak. Tapi dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita seringkali kehilangan. Ya, Rasulullah dengan sahabat pun pernah merasakan itu. Sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah, ketika kami duduk bersama-sama dengan engkau, nampak dan kelihatan surga dan neraka, dan kebaikan yang begitu indah yang kami akan rasakan nanti dengan kesabaran yang kami punya. Tapi ketika kami keluar dari majelis ini ya Rasulullah, rasanya semua kembali hilang. Semua nggak lagi kami rasakan. Maka Nabi cuman pesan, jangan jauh-jauh dari tempat yang baik, jangan jauh-jauh dari orang baik. Karena setiap kebaikan dari seseorang itu akan menular kepada dirimu. Begitu juga ketika kau ada di tempat yang tidak baik, bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik. Dosa itu kan virus, Pak. Dia akan menular juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka tadi kalau Ustaz Apung tanya gimana ya menginstal apa yang sudah disampaikan oleh kiai, oleh ustadz, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya terus dengan kesabaran yang tidak boleh habis. Sabar dengan orang-orang baik, mencontoh orang-orang baik. Dan kita lihat bagaimana ya kondisi keadaan orang-orang yang sabar itu dalam hidupnya. Kan kita bisa lihat kondisi keadaan. Maka berat ya untuk menginstal sesuatu yang baik, ya mesti baik juga apa yang kita makan, apa yang ada pada diri kita. Maka tadi kan ada sikap warok. Gimana sih sikap warok? Hati-hati. Ya, ini kadang-kadang kita paham, Pak. Kita makan duku aja, beli sekilo, nyobainnya bisa seperempat di situ. Udah haram yang kita makan. Gimana kita bisa kondisikan diri kita baik, yang kita makan aja haram. Itu Ibrahim bin Adam pernah satu waktu dalam mimpinya itu ada dua malaikat sedang berbincang. Kata malaikat yang satu, ada orang soleh di tempat ini, tapi derajat kemuliaannya diturunkan oleh Allah. Disebabkan apa? Disebabkan dia membeli kurma kelebihan beberapa butir. Itu pun tidak disengaja. Jadi ketika dia beli kurma, rupanya timbangannya itu kelebihan. Dia nggak nimbang lagi, di rumah dia makan. Besoknya dari mulai pagi dia berangkat ke Kufah. Dia beli kurma yang kemarin dia beli. Begitu ditimbang, selesai,
Itu sebagian dari korma yang sudah timbangannya pas, dituang lagi ke situ, mengganti kelebihan yang kemarin. Malamnya dia tidur, bermimpi lagi 2 malaikat. Orang soleh di tempat ini, orang mulia di tempat ini sudah diangkat kembali derajatnya oleh Allah pada ketinggian derajat. Warok kuncinya tadi, hati-hati. Ya, ini air jernih bersih, Pak. Mau dibikin warna apa saja bisa. Kalau dia sudah jernih. Tapi kalau ini kopi, mau dicampur sirup, nggak akan berwarna apa-apa. Begitu juga diri kita. Ya kita ngaji hari ini, ya meluangkan waktu hari ini, ya Masya Allah, sampai yang ngantuk, ya nyender dulu biar hilang ngantuknya. Terus yang kita pulang apa yang bisa kita bawa? Kalau niat kita, kebersihan niat kita, kebersihan rezeki kita, nah, itu nggak kita jaga dengan baik. Maka itu yang bisa menginstal tadi. Ya gimana? Menjaga. Ya warok, bersikap warok, hati-hati. Ya paham di sini Pak ya? Ya Bang Apung ya, Ustaz Apung ya. Ada lagi cukup ya? Pas. Iya ada, Pak Haji. Kalau tidak salah, yang saya tahu, bangsa Israel dengan bangsa Palestina itu masih keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ya. Kenapa di antara mereka tidak bisa berlaku adil? Nabi siapa? Bangsa apa? Nabi Ishak, Nabi Iya, Yakub. bangsa apa yang nggak adil tadi? Bangsa Israel dengan bangsa Palestina. Berarti masih bersaudara dong. Oh, iya. Enggak. Ya udah. Ini Masya Allah, ini pertanyaan Pak ya. Ya saya sering ulang-ulang Pak. Nabi Ibrahim punya anak 2. Ya. Istrinya juga 2. Istrinya 2 Nabi Ibrahim. Yang pertama Sarah. Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Ya. Kemudian dari Siti Hajar lahir Ismail. Dari Nabi Ismail ini nanti sampai kepada bangsa Arab. Nah, ini yang ditempati oleh orang-orang Palestina. Jangan salah tuh. Banyak kan orang Arab ada di Palestina. Dari Nabi Ishak punya anak Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Semua anaknya yang 12 punya anak 12. Di antaranya Nabi Yusuf. Ya, udah nih ya. Kenapa tidak dibilang dengan Bani Yakub? Keturunan Nabi Yakub justru disebut Bani Israel. Karena Nabi Yakub itu selalu keliling, Pak, selalu keluar malam. Jadi anaknya yang 12 itu dia kontrol malam-malam tuh pada ibadah atau tidak. Ya. Maka identik tuh, Israel itu identik dengan 12. Lihat ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukul batu itu, ya Musa idrib bi asaqal hajar. Musa pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ketika Nabi Musa pukul, fanfajarat min husnata asyrata aina. Mengalirlah 12 mata air. Jangan pada berantem nih. Masing-masing suku ada mata airnya. Sampai pada pengikut Nabi Isa pun 12. Kaum Hawariyun. Itu 12 Pak. Makanya agamanya Nasrani. Ketika Nabi Isa mengatakan man ansori ilallah, siapa yang akan menolong aku untuk menyampaikan dakwah ini, pengikutnya yang 12 mengatakan nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong engkau wahai Isa. Maka agamanya disebut dengan agama Nasrani. Adapun bangsanya bangsa Bani Israel ya. Kenapa disebut dengan Israel? Karena tadi kebiasaan Nabi Yakub kalau keliling malam tuh Pak, ngontrol anak-anaknya. Makanya ente juga sama tuh. Ya kalau sering keluar malam mancing ya Israel. Keluar malam terus. Ya jadi kenapa mereka tidak mau ya atau ribut menempati Yahudi dengan itu orang Palestina? Itu tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Bani Israel. Itu kan terpuruknya Bani Israel ketika Nabi Yusuf menjadi raja di Mesir, Pak. Itu puncak kejayaannya di situ. Bagaimana kejayaan Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu di Mesir. Wah, eksodus tuh orang-orang bangsa Bani Israel ke Mesir semua tuh, Pak. Sampai kemudian Nabi Yusuf wafat meninggal dunia, maka terjadilah pergantian kekuasaan sampai kepada Fir'aun. Begitu Fir'aun jadi raja,
maka bangsa Bani Israel itu dijadikan budak selama 300 tahun. Akhirnya Nabi Musa dilahirkan untuk membebaskan bangsa Bani Israel, eksodus dari Mesir ke Palestina, negeri yang dijanjikan. Tapi sebelum sampai ke Palestina, maka disterilkan dulu di Bukit Tih. Tuh. Itu Allah cuma pengen ngelihat, ini perilaku bangsa Bani Israel yang keras kepala, ngeyel, bisa berubah atau tidak. Jadi tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Sudah diselamatkan dari perbudakan, baru sampai di Bukit Tih, itu udah bikin patung berhala dari anak sapi, udah disembah. Disuruh jangan mancing, mancing. Dikasih makanan, mana wasalwa, minta makanan yang ada di Mesir. Keras kepalanya luar biasa, sampai diharamkan Palestina itu untuk mereka duduki. Ditempatilah orang Arab. Jadi kalau kenapa nggak akur? Ya orang bukan tanah lu, ngapain lu ngambil tanah gua, kan gitu. Ini kan Palestina tanah kami, kata orang Arab. Kenapa kalian mau merebut? Ini tanah yang dijanjikan Tuhan, tapi Allah sudah hapus karena kekerasan kepala. Bapak bisa bayangkan, ketika mereka menyembah patung anak sapi, faktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Berapa yang dibunuh saat itu? 70.000, Pak. Bunuh diri itu bukan membunuh gini, Pak. Dipisahkan oleh Nabi Musa. Ini yang menyembah patung anak sapi, oleh Samiri dibuat tuh, Pak. Ini yang tidak menyembah. Yang tidak menyembah harus membunuh yang menyembah tadi. Untungnya hukuman Allah buat bangsa kita untuk orang Islam tidak seperti mereka. Kalau enggak, Pak, udah banyak yang mati kita. Allah masih tunda dosa-dosa kita. Baru Allah kirim awan gelap, mereka membunuh yang menyembah 70.000. Masih lagi berbuat kesalahan. Keras kepala bangsa Bani Israel. Jadi jangan dianggap bisa akur. Orang tanah orang kok mau diakuin gimana sih? Ya nggak bakal akur tadi. Paham sudah ya, Pak ya? Jadi riwayatnya seperti itu ya. Jadi nggak sama. Ya. Cukup ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.